Untuk mengetahui suatu gejala dari gagal ginjal itu, terutama yang stage 5 yang sudah gagal ginjal tahap akhir, paling sering yang terjadi itu adalah jumlah urin yang berkurang, atau kalau kita bilang jumlah air kencingnya sudah mulai kurang. Ada dua penyebab yang paling sering yang kita menurut epidemiologi yang sudah dilakukan. Yang pertama itu hipertensi, yang kedua diabetes mellitus atau kencing manis. Halo Sobat Sentra, perkenalkan saya Dr. Gladys. Kembali lagi di Sentra Stage. Kali ini kita akan membahas mengenai hemodialisa atau yang biasa disebut cuci darah. Pada kesempatan ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Dr. Edo Yudhistira, spesialis penyakit dalam. Halo Dr. Edo. Halo. Bagaimana kabarnya dok? Oh baik. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya dok ya. Kita Baik. akan menyimak mengenai apa sih itu cuci darah supaya masyarakat lebih sayang mengenai ginjalnya. Baik. Oke, kita bahas dulu ya dok ya, mengenai sebenarnya apa sih dok secara singkat cuci darah itu? Baik, terima kasih. Halo Sobat Sentra, perkenalkan saya Dr. Edo Yudhistira, spesialis penyakit dalam, dan saya fellowship atau mengambil kompetensi tambahan di bidang hemodialisa atau kata orang awam sih bilang cuci darah ya. Baik, dari Dr. Gladys tadi, hemodialisa atau cuci darah itu sebenarnya adalah suatu proses di mana ketika ginjal dari seseorang mengalami kerusakan parah, di mana itu ditandai dengan gagal ginjal kronik, yaitu suatu kerusakan ginjal yang sudah berlangsung 3 bulan atau lebih. Nah, di situ di mana fungsi ginjal itu sebenarnya adalah untuk membuang sisa-sisa metabolisme ya dari tubuh kita ini, sisa-sisa racun. Ya kalau Sobat Sentra Medika kalau mau analogikan sama kayak mobil, itu ada knalpotnya kan ya. Knalpot itu kan yang buat buang sisa-sisanya. Nah, knalpot itu dianalogikan ke kita, ginjal kita. Nah, ketika fungsi ginjal itu tidak berfungsi dengan baik, maka akibatnya racun-racun tadi yang saya sebutkan tadi atau sisa metabolisme itu tidak terbuang dari tubuh. Akibatnya tertahan di dalam, efeknya bermacam-macam. Yang paling sering efeknya itu adalah mengalami gangguan asam basa, yaitu kayak mengalami asidosis metabolik. Ya, itu jadi di mana pH di tubuh itu sudah tidak seimbang, menjadi asam. Nah, kalau sudah sisa-sisa metabolisme itu juga nyampe otak, biasanya nanti pasiennya mengalami kayak, kalau kata orang awam kayak kesurupan, bicara meracau, padahal itu karena sistem saraf pusatnya sudah terganggu karena sudah masuk racun-racun dari metabolisme. Nah, hemodialisa ini adalah suatu proses terapi pengganti ginjal, artinya menggantikan fungsi ginjal tadi yang rusak. Itu mekanismenya melalui mesin. Nah, jadi tujuannya, jadi kalau ginjal udah rusak, ya tentu kita harus memikirkan supaya pasien masih bisa melangsungkan hidupnya dengan normal. Walaupun sebenarnya kalau sudah mengalami gagal ginjal itu sudah nggak normal lagi, tapi setidaknya bisa memperpanjang hidupnya. Gitu. Mungkin itu. Baik dokter. Dari tadi sempat disinggung beberapa kali ya dok ya mengenai gagal ginjal. Sebenarnya apa sih dok gejala-gejala awal yang dapat kita ketahui kalau ini merupakan suatu pertanda fungsi ginjal seseorang itu sudah mulai menurun? Baik, terima kasih Dr. Gladys. Untuk mengetahui suatu gejala dari gagal ginjal itu, terutama yang stage 5 yang sudah gagal ginjal tahap akhir, paling sering yang terjadi itu adalah jumlah urin yang berkurang, atau kalau kita bilang jumlah air kencingnya sudah mulai kurang. Bisa terjadi oliguri atau anuri, atau mungkin klinis yang paling sering kita temukan kalau tadi saya bilang
pasien sudah mengalami asidosis metabolik, paling sering sesak nafas cepat dan dalam biasanya. Dan kalau sudah parah mungkin bisa mengalami penurunan kesadaran, atau yang lebih parah lagi pasiennya kejang. Ya mungkin nanti dikira dokter IGD-nya mungkin dikiranya kejang aja atau ada stroke, ternyata setelah diperiksa urin kreatininnya tinggi. Nah, itu gagal ginjal. Baik. Berarti untuk pasien-pasien atau seseorang yang pipisnya sedikit itu belum tentu karena kurang minum ya, Dok ya? Ya, belum tentu. Belum tentu. Perlu kita pertimbangkan juga mengenai fungsi ginjalnya ya, Dok? Iya, betul. Oke. Penyebab awalnya kenapa ya, Dok, bisa ginjal seseorang itu mengalami gagal atau rusak? Baik, Sobat Sentra, ada 2 penyebab yang paling sering yang kita menurut epidemiologi yang sudah dilakukan. Yang pertama itu hipertensi, yang kedua diabetes mellitus atau kencing manis. Itu 1-2 itu. Karena kalau dua-duanya kan bisa saja 2 penyakit itu ada di satu tubuh pasien. Kalau pasiennya orang awam kan dia nggak ngerti ya, ternyata tekanan darah tinggi atau gulanya ternyata tinggi, dan proses itu nggak bisa diprediksi cepat atau lambat. Ya lama-lama ya itu ginjalnya rusak. Ginjalnya rusak. Apakah semua ginjal yang rusak harus dihemodialisa, Dok? Ya sebenarnya kan kita bisa nilai ya kerusakan ginjalnya udah sampai tahap mana gitu. Biasanya kan bisa dilakukan USG ginjal ya. Tapi kalau misalnya sudah kelihatan proses kronis, apalagi bilateral dua-duanya, dibuktikan dengan laboratorium yang mendukung seperti urin kreatinin yang meningkat yang cukup signifikan, ya mungkin bisa dipikirkan cuci darah. Tapi sebenarnya faktor peningkatan urin kreatinin itu kan nggak melulu 2 itu ya. Kadang-kadang ada sebab-sebab akut seperti keracunan misalnya. Itu kan bisa saja fungsi ginjalnya tahu-tahu naik sesaat. Mungkin saat itu cuci darahnya mungkin tidak rutin. Tapi kalau memang penyebabnya 2 itu yang tadi, hipertensi dan diabetes, biasanya prosesnya berlangsung lama dan sepertinya kerusakannya udah irreversible alias sudah tidak bisa dipulihkan. Berarti untuk cuci darah itu belum tentu ya, Dok ya, semua orang itu disamakan. Yang rutin itu belum tentu ya, Dok? Ya. Betul. Oke. Jadi untuk hemodialisa ini dari sisi medis, Dok, apa saja yang dibutuhkan untuk seseorang harus cuci darah secara rutin? Sisi medis dibutuhkan. Ya mungkin kalau pasiennya sudah memenuhi kriteria untuk dilakukan cuci darah, ya mungkin pasien dilakukan dulu screening dulu untuk dilihat apakah dia ada HBsAg atau hepatitis B positif, atau mungkin pasiennya ada HIV. Karena nanti mesinnya kan bisa saja tidak boleh dicampur supaya tidak tertular resikonya gitu. Nanti kalau misalnya sudah lakukan screening, ya seyogianya pasien kan kalau mau cuci darah kan harus ada akses ya. Betul, Dok. Akses untuk ke mesin cuci darah. Biasanya kalau misalnya pasiennya emergensi, belum sempat mau direncanakan tindakan, biasanya kan melalui femoral ya, melalui pembuluh darah besar di paha. Tapi seyogianya sih kalau saya sih sarannya sih dipasang alat yaitu kateter double lumen. Mungkin di sini saya bisa berkolaborasi dengan sejawat saya dari bedah torak. Betul. Atau mungkin spesialis bedah umum yang mempunyai kompetensi untuk melakukan pemasangan CDL. Baik. Baik, Dok. Saat seseorang sudah rutin nih, Dok ya, melakukan cuci darah, biasanya efek jangka panjang apa ya, Dok, yang dirasakan pada tubuhnya? Efek jangka panjang mungkin nggak bisa satu pasien itu sama ya, Dok ya. Beda-beda, tapi sepengalaman saya sih kalau pasien yang udah cuci darah udah pasti dia mengeluhkan pipis urin kencingnya sudah mulai sedikit atau tidak keluar sama sekali,
Atau mungkin kalau pasien sudah mengalami gagal ginjal itu, kalau menurut epidemiologi juga resiko mengalami kejadian kardiovaskuler itu bisa meningkat 10 kali lipat. Mungkin di situ ya sering masyarakat tuh menganggap kalau penyakit udah divonis cuci darah tuh umurnya pendek. Ya itu kan tergantung dulu, kita lihat dulu pasiennya seperti apa. Mungkin kebetulan dia melihat ada pasien yang sudah mengalami gagal ginjal kronis, kemudian dia mengalami seperti STEMI misalnya, ya serangan jantung akut kan, mungkin di situ atau gangguan irama seperti AF atau AF RVR, ya itu kebetulan memang karena risikonya meningkat pada pasien-pasien yang gagal ginjal kronis. Baik, berarti perlu kita awasi juga ya dok ya untuk gejala-gejala penyerta setelah kita cuci darah. Iya. Oke, dari pengalaman dokter ya dok, biasanya hal paling sering apa yang dilakukan pasien yang menyebabkan kesalahan nih dok saat hemodialisa. Jadi kesalahan-kesalahan apa yang sering pasien lakukan pada penderita hemodialisa? Kesalahan itu mungkin sebenarnya bukan kesalahan ya, pasiennya tidak patuh dengan pantangan atau larangan, seperti misalnya kalau pasien sudah gagal ginjal mungkin disarankan dia tidak terlalu mengkonsumsi natrium atau garam berlebihan. Kadang-kadang kan ada juga pasien yang melanggar, atau juga pasien juga dengan gagal ginjal kronis juga kan tidak boleh asupan cairannya terlalu banyak, overload. Kadang-kadang ada juga, kalau kita kan biasanya kalau pasien cuci darah itu, kalau minum air itu kita batasi sampai 600 atau 500 cc. Kadang-kadang ada yang melanggar. Nah itu biasanya kan gara-gara hal seperti itu malah dia sendiri yang bikin umurnya lebih pendek karena ya itu, karena dia melanggar akhirnya bolak-balik masuk rumah sakit, rawat inap gara-gara udem paru. Ya itu yang karena dia melanggar sendiri pantangannya. Mungkin saya pikir begini ya, kalau saya boleh beropini, kenapa pasien tuh sering kali melanggar, karena dia pikir gini kan, dia udah cuci darah, jadi kalau dia udah cuci darah berarti racunnya udah dibuang, terus dia boleh melakukan apa yang dia mau, padahal sebenarnya tidak begitu. Orang cuci darah itu sebenarnya sudah mengalami sudah nggak normal lagi, nggak kayak kita yang normal. Dia ginjalnya udah rusak, seharusnya dia harus menjaga pantangannya. Jadi harusnya cuci darah jalan, pantangan dijaga gitu, bukan. Tapi saya lihat kayaknya pasien itu ngerasa, oh saya udah cuci darah, ya udah habis cuci darah saya gini, nanti kan saya cuci darah lagi berikutnya, nanti dibuang lagi. Nggak bisa kayak gitu, kan terbukti ternyata habis seperti itu pasiennya sering bolak-balik rawat inap. Ya kadang-kadang saya lihat survival rate-nya ya paling cuma 2 tahun 3 tahun pasiennya. Iya dokter, nah Sobat Sentra pasti penasaran nih dok, apa aja sih dok pantangan dari makanan sama minum untuk penderita hemodialisa? Ya kalau pantangan minuman sepertinya disesuaikan dengan kausal penyakitnya mungkin ya, seperti kalau hipertensi sudah jelas ya, asupan natrium atau garam dikurangin, dan kalau untuk pasien diabetes mellitus sudah jelas konsumsi manis-manis atau karbohidrat sederhananya juga jangan terlalu banyak, dan juga ya itu asupan cairan itu yang penting, karena memang karena ginjal udah rusak sehingga regulasi mengatur cairan untuk dibuang itu sudah mulai ada gangguan, jadi memang nggak bisa seperti dia normal dulu, jadi harus diatur sekali gitu. Baik dok, kita berarti harus lebih membatasi ya dok ya untuk makanan-makanan, dan harus tahu benar untuk penyebabnya apa, sehingga dapat dikurangi juga ya dok ya resiko-resiko serta makanannya juga diatasi. Untuk langkah pencegahan apa sih dok yang paling sederhana untuk mencegah fungsi ginjalnya tetap baik gitu dok? Ya kalau seperti itu mungkin bagi pasien-pasien
yang tidak memiliki resiko hipertensi atau diabetes mungkin sebaiknya tidak sering mengkonsumsi hal-hal yang merawan untuk bikin gangguan fungsi ginjal atau nefrotoksik ya. Ya mungkin kayak minuman-minuman kemasan itu yang gulanya sampai berapa gram itu kandungannya ya mungkin dikurangin ya. Kalau pada anak kan ada juga tuh dok Betul. yang gagal ginjal baru umur berapa? 10, 12 tahun, 8. Selain kebiasaan tadi, mungkin sebenarnya ada lagi penyebab lain seperti IgA nefropati kayak suatu autoimun gitu. Jadi kalau anak bukan ginjal hipertensi, tadi yang hipertensi dan diabetes mellitus itu pada yang dewasa. Kalau yang anak lain lagi itunya epidemiologinya. Tapi sebenarnya sama yang kebiasaan konsumsi kayak cemilan-cemilan itu kan banyak kimia juga sebaiknya mulai dikurangi dan rajin olahraga saran saya itu apalagi pasien-pasien diabetes dan hipertensi jangan mager kalau kata orang kita ya malas gerak ya harus ada olahraganya gitu supaya seimbang gitu. Ada pantangan nggak ya dok untuk mengenai jadwal atau durasi olahraga pada penderita cuci darah sendiri atau sama seperti orang sehat sebenarnya boleh olahraga apa aja? Tergantung juga pasiennya. Kalau misalnya pasiennya sudah mengalami gagal jantung kongestif, mungkin juga porsi olahraganya nggak boleh terlalu berat, karena nanti malah kambuh jantungnya ya. Berarti perlu dilihat juga penyakit penyertanya ya dok ya untuk menyesuaikan. Tapi biasanya kalau sudah mengalami gagal ginjal kronis, mungkin olahraganya sih nggak usah terlalu berat-berat, tapi mungkin ya durasi 30 menit lah. Ya mungkin seminggu 150 menit masih masuk akal menurut saya. Baik dokter. Ada pesan singkat dok dari dokter untuk masyarakat tentang hemodialisa dan kesehatan ginjal dok. Baik sobat sentra, pesan saya adalah mulai deteksi dini ya. Kalau misalnya kayak sobat sentra ngerasa orang tuanya ada menderita darah tinggi atau kencing manis, segera periksakan diri sobat sentra. Kalau memang ketahuan ada risiko turun ke diri sobat sentra, segera ditata laksana, segera diobati supaya tidak berlanjut ke penyakit ginjal kronis. Karena kalau sudah terlanjur mengalami penyakit ginjal kronis, yaitu seperti itu susah. Sebenarnya hemodialisa itu nggak melulu pilihan untuk cuci darah. Sebenarnya ada lagi yang lain seperti transplantasi ginjal, jadi cangkok ginjal, tapi itu kalau untuk masyarakat susah diterapkannya karena butuh waktu lama. Itu juga nggak asal-asal ginjal orang diambil-ambil aja. Kalau nggak cocok ya malah merugikan si donor si resipiennya. Jadi kan lama itu biasanya 3-4 bulan, sama ada juga memeriksa kayak antigen antibodinya kan, karena itu kan kalau cangkok itu kan berarti dari luar kan dianggapnya benda asing, jadi kan memang cocok-cocokan. Jadi memang yang paling realistis untuk kasus gagal ginjal kronis itu memang cuci darah, apalagi untuk life saving kan kalau yang sudah mengalami gejala-gejala berat seperti tadi uremic encephalopathy. Terus kalau sudah mengalami gagal ginjal ya patuhlah, artinya ya apa yang dikatakan dokter tuh diikuti, jangan sampai dilanggar seperti saya bilang tadi. Karena kalau yang melanggar ya rugi nggak dokternya, ya rugi si pasiennya itu sendiri gitu. Mungkin sekian dari saya. Baik, cukup jelas ya dok ya untuk mengenai hemodialisa dan cuci darah. Semoga Sobat Sentra dapat cukup paham dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Apabila Sobat Sentra mempunyai keluhan, dapat datang dan berkunjung di Poliklinik Dr. Edo Yudhistira, spesialis penyakit dalam, setiap hari Senin sampai Jumat di jam 1 sampai jam 6 sore.
Baik, saya dengan Dr. Gladys dan Dr. Edo Yudhistira, spesialis penyakit dalam. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Sentra Stage selanjutnya.